dengan Yesus, datang kepada Yesus bertanya, "Guru, ya, bila manakah kemudian terjadi? Apakah tandanya? Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun yang dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nih, ini maksud Yesus ini adalah pengajaran. Semuanya akan diruntuhkan kemudian. Murid penasaran, bertanya, "Guru, kapan itu bisa terjadi? Kapan kejadian itu terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Apa kata Yesus? "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Nah, ini Yesus menjelaskan ketika ditanya pada saat dia bertanya jawab di bait suci. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait suci, bait Allah, bait Elohim, dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan ada harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, kemudian dikatakan, kapan itu terjadi? Ya, Yesus menjawab, pada saat orang-orang datang dengan menggunakan namaku, memakai namaku, dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan. Jadi muridnya kaget. Waduh, bahaya itu. Yes, bahaya. Waspadalah supaya kamu, murid-muridku, jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Yang datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Dicatat dulu, nanti dijawab. Yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus itu siapa? Mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia, akulah Tuhan, saatnya sudah dekat. Kata Yesus, janganlah kamu mengikuti mereka. Makanya Bani Israel tak ada yang mengikuti Paulus sampai hari ini. Lalu pertanyaannya, siapa dia? Siapa dia yang datang kepada murid Yesus, yang menggunakan nama Yesus? Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menulis kemudian 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Pararan, dan semuanya dituliskan oleh dia. Itu siapa dengan mengatasnamakan Yesus? Siapa dia itu? Tapi Yesus mengatakan begini, namun sebelum penyesat itu datang memakai namaku, sebelum penyesat itu datang mengatakan akulah dia, tetapi sebelumnya itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu muridku ditangkap, disesah, dan teraniaya. Siapa yang menangkap, menyesah, memenjarakan kemudian murid-murid Yesus, itulah penyesat itu. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Yesus yang membawa nama. Makanya dia menyebut dirinya sebagai rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Yesus. Sejak kapan? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 7, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Ada enggak Yesus Paulus di situ? Enggak ada. Aku yang memilih engkau yang 12. Paulus kapan dipilih? Enggak pernah. Tapi begitu Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat mengatasnamakan rasulnya Yesus, padahal Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Tidak ada lagi firman. Kalau ada tambahan itu adalah hasil rekayasa serigalanya domba. Demikian. Abang semua. Iya. Yesus mengatakan berhati-hatilah kepada penyesat ya, nabi-nabi palsu. Banyak yang namanya dia. Itu memang benar, itu disampaikan ya. Terus Yesus juga mengatakan segala firman telah kusampaikan. Semua benar Bang Suma ya. Tapi kalau dicocokkan ke Paulus, itu namanya cocoklogi. Kenapa saya bilang cocoklogi? Karena Yesus yang langsung sendiri yang mengutus.
Paulus. Kecuali tidak ada campur tangan perkataan Yesus terhadap Paulus. Di situ pasti akan mengarah bahwa inilah nabi palsu itu yang dikatakan Yesus. Tapi di sini ada Yesus berkata kepada Ananias, ketemulah orang ini. Ya, orang ini yang akan menjadi alatku. Ya, untuk menyampaikan firman kepada bangsa-bangsa dan raja-raja. Itu jelas perkataan Yesus kepada Ananias. Ananias itu siapa? Ananias adalah muridnya Yesus. Ya, supaya dia menumpangkan tangan kepada Paulus supaya matanya bisa melihat. Jadi ada kronologis, ada ceritanya gitu Bang Suma. Jadi beda kalau tidak ada keterlibatan Yesus di situ di saat pertobatannya Paulus, bisa jadi ini Paulus memang benar, dia adalah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata memang jelas Yesus di situ yang berperan di cerita itu bahwa Paulus dikasih hidayah, ya, yang tadinya orang Farisi yang mencari-cari murid Yesus untuk dibunuh, tapi Tuhan ubah hidupnya, dia bertobat, ya, mendapat hidayah. Nah, itu di situ ada peran Yesus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang menganiaya apa? Itu pengikutnya yang dikatakan itu, yang menganiaya aku. Karena Yesus memang kan sudah terangkat ke surga, tapi dia datang lagi, ya, kepada orang-orang yang tersesat. Ya, Paulus ini tersesat. Jadi dia meluruskan orang ini dipakai Tuhan, ya, untuk menyampaikan pemberitaan keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu. Dan dia akan mengalami banyak penderitaan, cobaan apa semua. Benar, Paulus mengalami banyak penderitaan, dipenjara lah apa, dihadapkan pada hakim-hakim. Jadi di situ ceritanya ada keterlibatan Yesus di situ. Jadi kalau dibilang dia nabi palsu, kecuali kalau tidak ada keterlibatan Yesus di situ di cerita pertobatan Paulus, bisa jadi memang Paulus ini adalah nabi palsu. Tapi jelas Alkitab mengatakan di situ, Yesus mengatakan dia adalah alatku, ya, pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja. Itu perkataan Yesus. Jadi sudah merujuk kepada Paulus langsung. Begitu Bang Suma. Jadi kalau nabi palsu diarah-arahkan ke Paulus, itu tertolak sekali. Kecuali kalau Yesus tidak ada peran di situ. Ini yang berkata langsung kepada Ananias dan berbicara langsung kepada Yesus sendiri, kepada Paulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Itu jelas ada peran Yesus di situ, saudaraku. Oke, baik. Oke, Oke, itu baik. aja dulu. Siap. Baik. Jawab. Saya belum makan malam. Ya, coba betul. panggil asisten yang satu juga untuk naik, bisa bantu. Ya. Karena saya mau makan malam, saya belum makan malam, ini sudah jam. Iya, makan dulu Bang, makan dulu nanti kena apa? Oke. Iya Bang. Jadi Bang Suma, urat asam, urat asam atau asam urat? Asam lambung, lambung Bang. Asam. Iya, asam. Gitu Bang. Iya, asam, iya. Ya, tetap saya mendengar kok, tetap saya mendengar. Oke, baik. Ya. Kalau ada Kristen mau bantu naik juga, silakan. Oke. Ya, silakan. Saya dengar kok, baik. Bang Suma. Nama Ananias. Dia adalah orang yang ada di Damsyik atau Damaskus. Seorang yang selama Yesus memberitakan Injil tidak pernah muncul namanya. Ini muncul setelah Yesus ini terangkat ke langit. Sedangkan cerita ini disusun oleh Lukas. Lukas sendiri adalah asisten Paulus. Jadi kalau ada narasi di dalam pengakuannya hasil penyelidikan Lukas, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Justru dengan memakai namaku, maksudnya akan ada cerita-cerita yang melibatkan aku. Dia akan mengarang-arang cerita tentang aku. Dia akan mengada-ngada tentang sesuatu berdasarkan aku. Dan dia akan berkata, akulah dia. Kalau Anda mengatakan di dalam kisah para rasul tersebut, kisah para rasul 9 misalnya, atau kisah para rasul 22 misalnya, siapakah engkau Tuhan? Ini udah ketahuan ini. Sejak kapan Yesus itu Tuhan? Dari manapun juga Paulus tahu dia adalah Tuhan. Akulah Yesus dari kota, akulah Yesus Nazarios, artinya akulah Yesus
manusia yang berasal dari kota Nazaret. Akulah manusia. Ketika Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah manusia dari kota Nazaret, bukan Tuhan. Akulah yang mengapa engkau menganiaya aku? Terjawab. Kalau ditanya, kok Yesus mengatakan aku dianiaya sama Paulus? Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Maka jawaban teman Kristen, maksudnya Bang Suma, yang dianiaya itu adalah muridnya Yesus. Ketahuan dong. Sebab Yesus justru mengatakan, sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu dianiaya. Ternyata yang menganiaya tadi siapa? Yesus dianiaya oleh siapa? Paulus. Kenapa Yesus mengatakan dianiaya oleh Paulus? Karena ternyata Paulus pernah menganiaya muridnya. Keciduk dong. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Pengakuan Paulus di dalam kitabnya sendiri jelas sekali bahwa dia kerjanya adalah menganiaya murid-murid Yesus. Mari kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 1. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa balas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 2. 1 Korintus 19 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina di antara semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Kata Yesus, saya ulang lagi kata Yesus. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kamu ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah, di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Paulus menganiaya murid-murid Yesus. Setelah menganiaya murid-murid Yesus, muncullah cerita-cerita dengan mengatasnamakan Yesus. Dipakailah nama Yesus itu. Siapakah engkau Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Mulailah cerita-cerita itu dibikin. Wah, ya aku bertemu dengan Yesus. Diceritakan muridku, aku buta. Setelah itu aku mendengarkan suara dari langit. Dan seterusnya dan seterusnya. Aku disuruh Yesus menyampaikan Injil ke non-Yahudi. Dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Yesus. Waspada supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Akulah Yesus Tuhan. Akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Paulus. Tetapi sebelum itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sebelum penyesat itu memakai namaku, menggunakan namaku, mengatakan aku Tuhan, mengajarkan aku Tuhan, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Dia menganiaya kamu adalah Paulus. Terjawab sudah. Demikian. Ya, mungkin teman kita mau istirahat, Bang King Richard. Kalau ada teman Oten yang lain, silakan dinaikkan. Bang King masih hidup. Jangan lupa bernapas, Bang King. Beliau makan. Jangan diganggu. Masih hidup. Bang King, jangan lupa bernapas, Bang. Bang King, jangan lupa bernapas, Bang King. Lagi makan. Iya. Aku makan dulu ya. Coba nanti yang lain. Aku dengar. Iya bang. Ya. Manriki ya Allah. Ya ini coba kubeng, ini yang mau naik kubeng. Kubeng ini sama apa? Kubeng. Kubeng. Muncul pula dia. Hah? Udah dinaikin udah.
Namanya Kubeng. Iya, kubeng. Oh, udah nggak naik. Iya, Very Fardi. Very Fardi. Allah. Ada yang minta pakai fotonya Bang Zuma ini. Nah, nyorten ini pasti. Ini Very Fardi. Coba siapa dulu? Theodor. Assalamualaikum malam. Selamat malam. Very Fardi dari Islam atau dari Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Kasih Bang. Salam kenal Bang Wiri Tak Pardi. Iya, yang mau disampaikan. Bang rumah Iya, sama-sama Bang. saya hanya di Oke. Baik. sebagai penonton terbaik. Makasih ya Bang. Mendukung acara kita ini. Oke. Yuk, makasih ya Oke. Bang. Yuk, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ini ada Bang Juma, pasien Bang Juma yang selanjutnya. The next pasien datang memasuki. Iya, ini coba ini disapa dulu. Ini Theodor, ini, nah. Neng kono neng sing long makan kangkung. Ini asli apa palsu nih? Palsu. Oh, palsu. Tak palsu tapi asli. Jadi gini ya, Apa? saya tadi nyimak. Jadi topik tadi itu sebenarnya sangat menarik untuk edukasi kita semua, terutama umat Islam, bahwa bangga menjadi seorang Muslim. Karena menjelaskan siapa Tuhanmu itu nggak butuh waktu, nggak perlu mikir panjang, disederhanakan gitu. Tapi di Pak King tadi atau siapapun dia, tentang siapa Tuhannya dan siapa nabinya, agak sulit mereka menjelaskan itu. Apakah kalian tidak bangga menjadi seorang Muslim? Pasti bangga. Dan apakah Anda bangga kalau ada yang murtad? Yang murtadin ini adalah sasarannya. Mereka berhasil untuk dibodoh-bodohi oleh mereka. Bahkan makanya jadi murtadin itu nggak bisa diskusi. Karena berdasarkan beberapa faktor keilmuan yang nggak ada. Nah, untuk itu topik tadi sangat menarik sebenarnya. Terima kasih kepada Bang Joma yang banyak mengedukasi kita semua. Umat Islam lebih kuat imannya. Yang di sebelah itu ya tergoyahkan imannya. Kalau mereka mau berpikir. Itu sih pengantar dari saya. Terima kasih Bang Joma selama ini berbagi buat kita semua. Makasih abangku. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Mapangko gani aku Oke. mapangko ini. Artinya apa? Pepatah Bugis mengatakan begini, resopa temangingi naleteya apa Bang Joma? Pemasena dewatai. Puang Allah Ta'ala. Bunga Ta'ala. Masya Allah. Bahasa Jawanya orang ngerti. Bisa diterjemahkan dalam bahasa India. Iya, Bisa. bahasa Jawanya orang ngerti. Merica ketemu merica. Hei. Apa kira-kira bahasa Indonesianya itu ya? Resopa temangingi artinya Manjat bekerja tanpa mengeluh gitu, apa sih ya? Ya. Bekerja sambil selalu berdoa. Enggak Bekerja tanpa menyerah. nyerah, selalu Akan menghasilkan hasil yang luar biasa. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Iya. Usaha Usaha. kayak Iya. ya, Kayak gitu lah. orang et labora ya. Iya. Pokoknya Ya orang begitulah. labora. Enggak pajak kayak gitu lah. Makanya bekerja sambil berdoa orang labora. Kalau gitu edukasi dulu Bang Juma sambil menunggu Pak King. Kira-kira Dan apa yang pastinya menyebabkan kira-kira apa yang daripada diem kan? Kira-kira apa yang menyebabkan orang itu murtad? Faktor apa kira-kira ya? Menurut Malas Bang Juma? sholat. Jadi banyak hal ya yang kemudian menyebabkan orang itu meninggalkan ajaran agama Islam. Yang pertama adalah mengingkari sifat Allah, mengingkari kebenaran Al-Quran, dan mengingkari kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka kemudian ragu terhadap itu. Kalau kita melihat sepintas ya Bang Andi, murtad ini
adalah meninggalkan atau keluar dari suatu keyakinan. Jadi orang murtad adalah orang yang beriman, yang tadinya adalah orang beriman kepada Allah, kemudian kembali ingkar dengan sukarela atau sesuai dengan pilihannya. Jadi dia meninggalkan ajaran penyembahan terhadap satu Tuhan menuju kepada menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang satu itu. Ada dua hal yang kemudian yang bisa menjadi pencetus orang itu murtad, dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Kalau yang dari dalam dirinya adalah ia tidak berusaha memupuk keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dengan baik. Akibatnya orang-orang seperti ini kemudian itu mudah goyah untuk berbuat maksiat. Sedangkan Islam nggak cocok dengan kemaksiatan. Lalu kemudian ketika hal ini diulang terus, ibaratkan sebuah pohon yang sudah besar, maka susah baginya, kekurangan tenaga baginya untuk menebang pohon itu sendiri. Apalagi kalau imannya hanya setipis silet, dia tidak akan pernah bisa kemudian menumbangkan pohon ini dengan silet yang ia punya. Maka dia memilih meninggalkan agama yang syarat dengan aturan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar hilangnya iman, sehingga mereka mudah untuk berpindah keyakinan. Itu unsur dari dalam. Kalau unsur dari luar, orang Islam itu terkadang murtad karena dipengaruhi oleh hal lain. Misalnya pernikahan, cinta terhadap harta benda, kedudukan, dan kecintaannya itu berlebihan. Yang selanjutnya adalah kurangnya pemahaman terhadap agama atau ilmu agama. Selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan atau dipengaruhi oleh orang lain. Nah, apa akibatnya kemudian ketika orang itu murtad? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, salah satu contoh di dalam surah An-Nahl ayat 106 misalnya, yang terkait dengan hal-hal yang membuat orang itu kemudian mendapatkan akibat dari kemurtadannya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukhrih wa qalbuh mutmain," kata Allah, bil iman walakin man syaraha bil kufr sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Ini yang bahaya. Barang siapa kafir kepada Allah setelah mereka menjadi Islam, dia kemudian mendapatkan kemurkaan dari Allah. Illa, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa bagi mereka. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk menjadi kafir, menjadi murtad, maka kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 106. Jadi kalau ada orang murtad karena terpaksa, karena ada satu hal yang membuat dia harus melakukan itu, ya, karena terancam jiwanya dan seterusnya, atau ada hal yang mungkin krusial hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Mereka tidak dihukum dosa. Tapi orang yang dengan sengaja kemudian murtad, apa kata Allah? Kemurkaan Allah dan Allah terhadap dirinya akan menimpa dirinya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Walahum azabun azim. Seperti itu Bang Handi. Masya Allah. Tapi kalau menurut saya ada yang agak luput gitu ya dari pengamatan. Seperti ada korban, ada tekanan. Sebagaimana yang disebutkan beberapa mualaf kita, itu korban seperti tertipu, pura-pura memeluk Islam, menikah, kemudian punya anak dengan beberapa argumentasi. Kalau lu nggak memeluk Kristen, ikut dengan saya, lu nggak punya anak, hak asuh sama anak lu. Ya ini juga dengan keterpaksaan gitu loh. Nah ini juga fenomenanya berkembang. Menurut Banyuma seperti apa yang kayak beginian?
Iya. Intinya gimana Bang Handi? Kesimpulan akhirnya gimana? Simpulannya adalah ya mereka di bawah ancaman. Kalau dia berpisah, artinya dia nggak punya hak asuh anak. Tapi kalau dia memeluk agama suaminya ini, dia bisa punya hak asuh. Jadi di bawah tekanan, sulit untuk memilih gitu. Iya. Gitu. Nah inilah kemudian kenapa kemudian Allah menceritakan kemudian terkait dengan kisah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kemudian beliau diberi izin untuk mendoakan orang tuanya yang mati dalam keadaan kufur? Ya, betul. Salah satu hikmahnya adalah andai saja Rasulullah Muhammad SAW kemudian diceritakan boleh mendoakan keselamatan bagi orang-orang kafir meskipun orang tua kita sendiri untuk dimasukkan ke dalam jannah, maka orang-orang akan menyepelekan untuk menjadi seorang kafir. Tak apalah aku kafir, toh ada anak saya yang Islam, nanti dia yang akan mendoakan saya kok. Setelah dia Islam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku kafir, anakku satu Hindu, yang satu Buddha, yang satu Islam, yang satu Syiah, yang satu Kristen. Pasti di antara anakku ini ada yang diterima doanya kok. Inilah kenapa hikmahnya Allah menceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menceritakan ini kepada sahabatnya. Bahwa ya termasuk orang tuaku juga tidak masuk surga. Padahal orang tua yang dimaksud di sini adalah paman. Pamannya adalah Abu Lahab atau Abu Jahal. Nah kemudian ketika ada narasi seperti yang dibangun oleh Bang Handi, sebelum kita jatuh ke sana, yang perlu diperhatikan adalah hindari murtad itu. Dengan cara apa kemudian? Diperlukan kesungguhan dalam diri kita, mental kita, pemikiran kita kemudian. Keyakinan kita harus sungguh-sungguh terhadap Islam. Dan dukungan ini harus diberikan dan diterima dari keluarga. Makanya ada apologet Islam Indonesia untuk meneguhkan dan menguatkan kita untuk menghindari murtad itu. Jadi jangan disepelekan. Bang Suma orangnya mulutnya mungkin dianggap suka nyakiti teman-teman, suka menyalahi kaidah di dalam berdialog. Tapi ada segelintir orang yang menjadikan dialog-dialog seperti ini sangat bermanfaat dan sangat kemudian menjadi tolak ukur keselamatan mereka dan anak-anak mereka. Dengan mendengarkan dialog debat seperti ini, mereka justru menjadikan ini sebagai senjata untuk mempertebal iman. Kemudian mereka dijauhkan dari sifat yang cenderung kepada cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia berlebihan, itulah mereka yang cenderung akan mudah meninggalkan Islam. Pahami itu. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, entah itu pasangan, entah itu harta, entah itu pangkat, yang mudah kemudian membuat orang itu menjadi murtad. Nah, untuk menghindari ini, sungguh diperlukan kesungguhan dalam diri seseorang dan dukungan dari sanak keluarga dan kerabat. Kerabat di sini ya termasuk para apologet Islam Indonesia. Lemahnya iman, pengaruh lingkungan, itu adalah faktor yang utama yang menjadi pintu gerbang pemurtadan. Ketika kemudian orang-orang ini jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, maka cenderung mereka ketika dalam kondisi ekonomi yang carut marut, kesehatan, pendidikan yang minim, didatangkan kemudian orang yang ya penampilannya pakai jas, pakai dasi, bermobil, menawarkan bantuan. Kondisi-kondisi yang kayak beginilah yang kemudian menjadi sasaran yang sangat mudah untuk dimurtadkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini harus kita tanamkan kembali bahwa mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya
melalui kegiatan menghayati, meyakini, mengamalkan, mendengarkan, menyimak, menyaksikan dialog-dialog lintas agama adalah cara yang jitu untuk menghindari pemurtadan, baik kepada nenek-nenek, kakek-kakek, opa-opa, oma-oma, adik-adik, kakek-kakek, dan seterusnya. Metode seperti inilah yang sangat kemudian dibutuhkan di tengah-tengah umat Bang Handi. Untuk itulah, melalui pertanyaan Bang Handi, saya menghimbau kepada semua saudara-saudara kita, kalau di TikTok habis live kayak begini, siarannya itu sudah habis, pergi begitu berlalu saja. Tapi kalau Anda menyimak di YouTube itu akan tinggal lama dia, kecuali kalau YouTube-nya itu kemudian diblokir atau apa istilahnya, di-report, Take down. atau dia di take down, baru kemudian nggak ada. Video-video debat saya mulai dari VN, mulai dari grup WhatsApp itu muncul semua di YouTube Zulkifli M. Abbas. Jadi kalau teman-teman yang ingin melihat bagaimana sih Bang Suma berdebat beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, begitu juga Bang Handi, teman-teman yang lain, Akhi Sugi dan seterusnya, masuklah ke channel-channel YouTube kami, simak di sana dan perlihatkan itu kepada anak-anak kita. Perlihatkan itu kepada saudara-saudara kita. Karena kalau di TikTok mereka nggak ikut nyimak malam ini, mereka ketinggalan informasi. Tetapi ada di YouTube, di channel YouTube kita tersimpan, Anda boleh nyimak di sana. Jadi sekira begitu Bang Handi, kalau ada seorang istri kemudian terjebak dengan keadaan seperti itu, ya itu resiko yang harus dia tanggung. Itu resiko yang dia harus tanggung. Kalau misalnya diminta untuk ikut ke agama suami, mending milih cerai. Lebih baik berpisah dengan manusia daripada berpisah dengan Allah. Demikian. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin Bang Andi, aku nyapa. Ya. Triple, selamat malam, agama apa? Minta naik dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Aku tuh ngefans sama Bang Juma sebenarnya. Tadi aku Iya, habis gimana? dari roomnya Mikana. Aku diterbangin nih. Diterbangin. Diterbangin. Karena dari kemarin aku naik di roomnya dia. Dengan pertanyaan yang sama. Tadi aku nanya, tapi aku nggak mau sama Mikananya gitu kan. Aku nanya ke pasturnya. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Iya. Mungkin di atas ini ada yang Kristiani mungkin ya. Gak ada Bang, ini kami lagi nunggu Kristen Bang, makanya nunggu Kristen yang naik Bang. Nyapa-nyapanya Jadi nanti, aku tuh nanya ngobrol-ngobrolnya gini. nanti aja Bang. Aku tuh nanya. Boleh. Pertanyaannya sebentar. Pertanyaannya aku tuh apa? nanya, Yesus itu kan disalib. Iya. Mereka bilang iya. Yang nyalib siapa? Yang nyalib tuh tentara Romawi. Sebelum disalib, artinya ada persidangan di situ. Iya, berarti ada kesalahan. Apa kesalahannya? Tanya. Karena dia mengaku Tuhan pada saat itu. Loh, kalau berarti zaman dulu sama zaman sekarang itu nggak ada bedanya. Ketika ada pengakuan tentang Tuhan, maka ya pasti dikena hukum kan gitu. Kenapa jadi berubah? Itu orang disalib gara-gara dia ngaku Tuhan. Tapi justru kalian imani sebagai penebusan dosa, itu gimana ceritanya? Itu nggak terjawab dari kemarin. Anda dibohongin kalau Yesus disalib karena mengaku dia adalah Tuhan. Bohong dia itu. Mereka bohong. Yesus disalib Kemarin itu. sama pendeta siapa juga aku tanya, dia jawab karena dia ngaku Tuhan gitu. Bohong. Itu bohong. Jadi sebenarnya cerita yang sebenarnya itu gimana Bang Zuma? Nah itu aku penasaran gitu loh. Yesus disalib itu karena orang Yahudi takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh Roma. Oh. Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Supaya Yesus ini dibuatkan alasan-alasan ya untuk dia disalibkan. Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Jadi
mereka dengki terhadap Yesus, mereka iri terhadap Yesus sehingga mereka melakukan upaya kesaksian palsu agar Yesus itu bisa disalib. Itu jelas itu. Jadi bukan karena menghujat Allah, tidak. Yesus tidak pernah menghujat Allah. Itu tuduhan yang mereka buat-buat. Yang benar Yesus itu disalib karena orang Yahudi, imam Farisi, imam kepala, orang Farisi dan juga mahkamah agama takut kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka tak ada lagi yang membayar pajak perpuluhan. Kalau tak ada yang membayar pajak perpuluhan, tidak ada upeti, tidak ada pajak untuk kekaisaran Romawi. Kalau tidak ada pajak untuk kekaisaran Romawi, maka bangsa Romawi akan merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh Roma. Makanya mulai hari itu mereka sepakat untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Itu tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Seperti itu, Bang. Nah, kalau gini kan jelas gitu loh, dijawab gitu. Nggak bisa jawab, gue diterbangin. Oke, Bang, thank you, Bang, ya. Oke, makasih Bang Juma. Yang Assalamualaikum. membangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kali. Happy Sperm, selamat malam agama Pak Happy. Assalamualaikum untuk sahabat yang di Komal ini, saya Muslim kebetulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Oh enggak, itu Bang Zuma tahu enggak itu terkait bab kutuk sama bab berkat? Bab kutuk Sama Di bab dalam- berkat. di dalam ulangan Iya, ulangan berapa tuh ya? 16 atau 26 atau berapa itu? Saya lupa juga sih. Saya pernah baca gitu. ulangan bab kutuk ini Iya, bab kutuk sama bab berkat. itu tertulisnya di dalam ulangan 27. Ah, ya sampai 40 ayat berapa gitu ya. Iya, semuanya dikutuk semua di situ. Pertanyaan saya Bang Zuma, karena ini sangat penting sekali karena kita harus melihat daripada kalau bahasanya tuh sunnah Allahnya gitu. Jadi Kok sunnah Allah sih? ya menurut Bang Zuma itu generasi Ishak sama generasi Ismail itu di kondisi hari ini tuh kondisi bab kutuk apa berkat Iya. Bang Zuma? Generasi Ishak sama Ismail Kondisi hari ini? Iya, hari ini itu kondisi kutuk apa berkat Bang Zuma? Kalau kita melihat ya, Bang, Ya, berdasarkan kemudian Al-Quran sudah Iya. pasti Bani Ismail yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian itu mendapatkan berkat dari bangsa-bangsa yang Mohon maaf, melakukan Bang Juma. pemberkatan kepada- Bang Juma, mohon maaf pertanyaan dia kena peringatan Bang Juma. Itu masalah KUTUK itu Bang Juma. Mohon maaf saya turunin. Kena peringatan 10 menit. Nah. Nggak boleh. Iya tuh nggak Nggak tahu boleh. TikTok tuh. Abang jelasin tapi Udah, KUTU kalau gitu gitu kali dibuka ngomongnya aja. Bang. Apa ya? Ketek aja. Mereka menerima ketek. Ya, kan sebagian dari mereka kemudian diketek oleh karena mereka melakukan kegiatan pada hari Sabat kan gitu ya. Oke, saya rasa gitu. Sementara mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Bang Handi. Siap. Yustitina selamat malam. Agama apa? Justina. Lanjut Ya, Bang Handi. selamat malam. Malam, Bu. Agama apa Kak? Sini saya yang respon ya. Malam, Bu. Oh, Muslim. Ya. Ini foto asli ya, Bu Istina? Asli. Kayaknya topinya hilang ya. Kenapa? Makanya Ya, Bang Handi dinaikin sih.
Ya apa yang lain? Silakan Bu. Oh, nggak tahu, Bu. Kirain Bang Andi. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan. Emang kenapa? Kenapa nanyain itu foto asli apa bukan? Kenapa nggak berhijab, Bu? Itu pertanyaannya, Bu. Oh, iya. Belum siap. Oke, kita bahas itu ya. Silakan. Jadi perempuan itu Bu wajib melindungi dirinya sendiri. Yang boleh ditampakkan itu daerah yang kena air wudhu, telapak tangan, jidat boleh gitu, kaki boleh nggak apa-apa. Tapi kalau rambut diure-urekan gitu, ya kurang bagus lah. Makanya saya tanya Bu, ini asli fotonya apa enggak? Kadang Ini foto- cuman saling berbagi loh ya. Enggak, kadang juga kalau keluar ya kadang pakai hijab juga sih. Oke, itu aja sih, minimal fotonya aja sih Bu. Ada yang mau ditanyain Bu, silakan. Ada keluhan mungkin menstruasinya nggak teratur, seperti apa begitu? Gak. Nyapa-nyapa kali, mau nyapa-nyapa Bang Juma, silakan. Bang Juma, hai. Assalamualaikum Bang Juma, gitu kan. Enggak, kalau bentar dulu, kalau soal menstruasi nggak teratur ini kan ada dokter asidik nih bisa menjelaskan mungkin ada seperti apa kan gitu. Ngadi-ngadi Bang Andi. Dokter mata. Ya mumpung ada akhwat di sini ya, kita kembali ke topik sidik edukasi sambil menunggu Oten ya. Kalau ada Bang Juma itu jangan dianggurin, ditanya gitu loh. Supaya edukasi ada. Yang penting jangan monolog. Ya untuk akhwat begini loh ya. Sebagian itu menjadi korban karena di zaman sekarang itu banyak kawinisasi. Trinisasinya itu kawinisasi begitu. Apa itu? Mereka pura-pura mualaf, terus menikah, sesudah itu kembali lagi. Nah, menurut kami yang sering kita himbau bahwa sebelum Anda akhwat ya, atau perempuan muslimah nih, sebelum Anda menikah kepada suami Anda, hanya mualaf hari itu terus menikah besoknya, lebih baik kasih dia kesempatan minimal 3 bulan lah. Suruh syahadat dulu, kalau perlu suruh nyantri dulu, belajar sholat dulu. Bener nggak dia mau berubah menjadi seorang muslim? Jangan sampai ada hal-hal yang aneh gitu, yang terselubung menjadi korban jadinya. Ini musibah. Ini yang berbahaya, itu yang dimaksud tadi. Kedua, kurangilah nonton drakor, sinetron gitu kan. Masih banyak di YouTube itu pengajian Ustadz Abdul Somad, diskusi Bang Juma, Pak Desugi di YouTube begitu ya, nontonlah yang hal-hal yang bermanfaat, mempertebal iman. Gak usah nonton drakor. Lebih mencintai drakor daripada bersalawat. Ini fenomena apa ini Bang Juma seperti ini? Ini dunia kayak apa ya? Pengaruh modernisasi yang bisa menipiskan iman. Kira-kira solusinya apa ini? Diajak kemana akhwat-akhwat atau yang lain lah? Bukan hanya perempuan ya, cowok juga. Kebanyakan main slot, duduk di pos ronda, udah dengar sholat ajan maghrib, ya tunggu deh, ntar dulu deh. Apalagi sholat isya panjang kan gitu. Kira-kira gimana ini Bang Juma menyikapi ini semua? Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya ini bagian daripada tugas kita sebagai apologet, kemudian untuk mencari metode apa yang harus kita gunakan untuk menarik anak-anak kita, adik-adik kita untuk mereka lebih cinta kepada Islam. Ini pekerjaan rumah untuk kita semua gitu ya. Sehingga salah satu kemudian kegiatan yang dilakukan dalam hal ini umat Islam, dalam hal ini apologet, dalam hal ini API, ya debat seperti ini. Bagaimana kemudian teman-teman ketika berdiskusi berusaha kemudian untuk di sela-sela diskusi itu ada kita buat semacam penarik agar orang itu bisa
menerima apa yang kita sampaikan itu dengan tidak membosankan. Nah, sehingga ketika dia menjadi potongan-potongan diskusi, lalu kemudian disebarkan, nah itu bisa menjadi daya tarik kepada generasi Islam untuk mau belajar tentang Islam. Saya beberapa saat yang lalu, Bang Handi, di tempat wisata ya, ketika saya lagi ngobrol dengan teman-teman API dari Sulsel, dikagetkan dengan ada beberapa anak ya seusia anak SMP mendekat dan malu-malu. Saya pikir mereka ini lagi mau renang. Tahu-taunya apa yang dia katakan? Om, Bang Suma mau nonton, mau foto kata dia. Anak SMP mau foto, ada juga yang adik-beradik. Ini luar biasa, Bang. Luar biasa. Artinya bahwasanya kalau kita sampai mampu kemudian memberikan amunisi iman kepada anak-anak kecil kita dengan dialog-dialog kita yang kita lakoni, itu adalah satu yang sangat luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan ke depannya orang tua utamanya itu bisa mengajak anak-anaknya untuk mendengarkan dialog-dialog seperti yang kita sajikan. Ya hanya saja kalau berdiskusi sebisa mungkin tidak menyeramkan gitu, tidak menakutkan. Tapi pola yang ada selama ini kita rubah menjadi pola yang mengasihkan bagi siapapun yang mendengarkan. Kemudian kejadian barusan ketika saya juga keluar ya. Tadi kita ada kegiatan di luar rumah. Begitu saya turun dari mall, disamperin sama anak-anak gadis. Beliau kemudian, saya dikagetkan, kupikir mau nawarin mobil kan. Tiba-tiba, Bang Suma ya? Padahal kita kan pakai masker tuh. Oh iya Mbak, kenapa? Oh, bagi foto dong, mau foto kata dia. Saya fans abang. Saya dengar sampai subuh. Mungkin beliau lagi dengarkan. Saya dengar abang saya ini dari sampai subuh sampai pagi kata dia. Dalam hati saya, Masya Allah. Ini artinya bahwa dialog lintas agama sudah merambah kepada anak-anak milenial. Karena saya melihat tadi anak ini bukan saya hiperbola, anaknya cantik, rambutnya pirang, tidak pakai hijab, gaul. Tapi ternyata dia sudah mulai tersentuh dengan materi-materi debat lintas agama. Artinya secara tidak langsung kita melarang mereka untuk bercinta dengan orang-orang kafir. Artinya secara langsung kita membimbing mereka untuk menjauhi pemurtadan. Masih anak-anak, masih belia. Umur mereka tadi itu paling 20, 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun paling tua. Datang, Bang Suma ya? Ada yang berhijab, ada yang tidak pakai hijab, pirang, tapi ngotot kali ingin foto. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya dialog-dialog kita ini bukan dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki kematangan emosional, kematangan kepribadian, kedewasaan di dalam sikap. Tetapi ternyata juga sudah merambah ke anak-anak. Saya waktu di wisata di gunung itu anak SMP. Coba. Dari tadi kemudian dia mendekat ke aula, ini ngapain anak-anak ini? Begitu mendekat, Bang Suma, Om, kata dia, Bang Suma mau foto. Hah? Anak-anak mau foto Bang Suma. Saya duduk waktu itu merenung, ya Allah. Ini apa tanda-tanda keberhasilan dakwah dengan metode ini ya? Anak-anak yang tadinya susah untuk disentuh, di mana anak-anak sekarang ini susah untuk meninggalkan game dan seterusnya. Ada segelintir dari mereka kemudian yang terjebak dengan dialog lintas agama yang justru itu adalah akan menyelamatkan mereka dari serangan-serangan dunia digital yang mengajak mereka kepada kemaksiatan.
ini adalah satu kemajuan dan satu pengajaran bagi kita semua, teman-teman sekalian, agar kita lebih mengoptimalkan diri, lebih mengupdate kemampuan kita di dalam menyampaikan, terutama metode yang kita gunakan. Mungkin kita bisa sesekali bercanda, sesekali kemudian melawak, sekali-kali kita nyanyi, tetapi tujuannya adalah edukasi. Saya kira begitu Bang Handi. Ya, kita harus membekali diri kita dengan berbagai macam disiplin ilmu yang terkait dengan metode penyampaian. Demikian. Masya Allah. Jadi kesimpulannya mungkin diperlebar saja atau diperuncing bahwa untuk mencegah kemungkaran itu atau amar ma'ruf nahi mungkar itu ada berbagai cara ya Bang Juma. Baik perilaku, kalau punya keilmuan silakan berbicara, ya kalau tidak punya silakan silent, tinggalkan yang maksiat itu. Kira-kira yang mana nih metode ini yang sering kita pakai Bang Juma? Silakan. Ya kalau saya sih ini Bang Handi, saya kan orang Makassar tuh ya. Orang Makassar itu kan sangat kental dengan dialeknya. Jangan mi, jangan ki, jangan na, jangan mo, jangan ko, dan seterusnya. Tapi dengan adanya dialog lintas seperti ini, ya terkadang saya bisa mengikuti alur. Dan alhasil, kalau lawan saya Jawa, wong Jawa, ikut jengenak saya na edewe gitu ya. Bisa. Kalau orangnya Batak, ya bisanya aku bicara seperti orang Batak. Nah, artinya apa? Di dalam memberikan retorika, dalam berdebat, itu setidaknya kita harus menguasai beberapa metode di dalam beretorika, di dalam menyampaikan sebuah narasi. Tidak perlu kemudian melakukan hal-hal yang apa istilahnya itu parno, hal-hal yang apa katrok seperti bom-bom, pakai wig, muka sudah seperti tempat sabun bekas, kasih lagi wig warna biru, ya sebelum berdebat perut dikompa pakai tabung gas, nggak usah yang kayak gitu-gitu, yang terlalu berlebihan, mau menarik simpati terhadap lawan diskusi atau audiens, perlu yang kayak gitu-gitu kali. Ya cukup dengan metode yang kita miliki, kita permak dia dengan apa sedikit penguasaan memperkaya bahasa kita itu dengan istilah-istilah yang mungkin seperti nenek mukiper, anti kulipat ginjalmu atau dan seterusnya kayak gitu-gitulah, sehingga orang itu ini asik ini orang kalau berbicara mengenai akademi bisa, berbicara mengenai politik bisa, berbicara ekonomi bisa. Artinya bahwa kita sebagai apologet Islam ini ya jangan monoton. Dalam arti kata pangsa pasar yang memegang HP itu bukan hanya emak-emak, bukan hanya papa-papa, mama-mama, tapi juga ada anak-anak. Untuk itulah kemudian ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi bagian daripada. Udah potong Bang Juma. Janda kok nggak masuk? Ya termasuk janda juga lah. Oh ya oke. Kalau sudah ada mama-mama itu artinya mimi. Jangan bawa, Bang, jangan gitulah Bang. Aduh. Ya pindahlah, geserlah dari dunia ini kalau nggak mau. Orang mau bahas yang ini bagaimana? Sama kita. Itu ceritanya. Jadi, hidup janda. Enggak. Jadi teman-teman ya terutama apologet Islam ini jangan kita menjadi apa ya justru akan membuat orang itu jauh dari dunia apologet, dari penyimak. Orang tua sudah mengatakan, nah ayo dengarkan ini pasti seru ini, dengarlah sayang, bentar lagi ini pasti seru. Nah, begitu kita masuk kita membahas tapi monoton, anaknya jadi jenuh. Harus kita memiliki apa ya istilahnya ya metode penyampaian, sedikit-sedikit kita belajar tentang itu. Tapi Bang Handi, yang harus dihindari juga adalah jangan sampai
kita itu berbicara, kebanyakan kita tidak realisasikan. Contoh misalnya, hari ini kita berbicara mengenai agama, tapi kemudian di koma lain ada masa di mana kita mempertontonkan diri kita itu tidak mencerminkan seperti apa yang kita ucapkan. Setuju. Orang akan menjauh. Orang akan menjauh. Orang akan menjauh. Jadi sebisa mungkin apa yang kita sampaikan ini itu bisa terrealisasi terhadap kehidupan pribadi kita. Kalaupun kita pernah jatuh oleh karena adanya sesuatu yang kita pernah hilaf, kita terjebak dengan keadaan, perlihatkanlah kepada umat bahwa ada upaya kita untuk memperbaiki diri. Bukan justru buka kamera, joget-joget, pakai kacamata kuda, kemudian aduh, itu tidak mencerminkan. Jadi sehebat apapun kemudian kita bernarasi, lalu kita mengatakan, jangan lihat saya bukan mewakili Islam, tapi lihat agama saya. Orang nggak lihat begitu, Bang Handi. Orang melihat kita. Kita yang dilihat orang. Mau sebesar apapun pengaruh kita, mau sebenar apapun ucapan kita, tapi kalau ucapan itu menjatuhkan, justru jatuh oleh karena perbuatan dan tindakan kita, percuma. Nah, yang bagus itu adalah kita pernah jatuh, kita pernah khilaf, kemudian kita memperbaiki diri kemudian. Wah, itu baru hebat. Seperti misalnya siapa ya? Seperti siapa ya kira-kira ya? Udah aku aja bang, biar cepat contohnya. Aku aja bang, aku aja. Aku aja bang. Enggak deh. Pak Bombong aja, Pak Bombom. Aku aja bang, nggak mulu. Nah, sama seperti adinda saya ini, Asidik. Jangan juga dicontoh beliau ini. Begitu datang berapi-api, wah, habis itu menghilang. Itu saya bang. Menggaungkan dunia apologet, habis itu menghilang. Dan kayak gitu. Sesibuk apapun, tetaplah dalam barisan para apologet Islam. Dengerin tuh sih, dengerin sih. Oke, mungkin ada tamu kita. Ada abang saya, Petalumbu, Masya Allah. Ini guru saya juga ini. Assalamualaikum, Kanda. Saya tunggu Kik kemarin, tidak ada informasi tak. Marah Kik kah? Marah. Mengambil kak, mengambil. Katanya Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Host ini Katanya Bedi mau sarapan. Saya berteriak-teriak aku dong. Oh. Tidak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar. Hostnya perut semua, tidak ada yang telinganya habis. Kenapa aku? Apa pasal aku? Pelit sekali dari tadi gua berteriak naikin. Pelit katanya nggak dinaikin. Oh, aku tungkian loh, jadi nggak dengar, nggak naik. Tungkian aku. Itu dia. Kodong itu apa bang Pekan? Bukan aku yang bilang. Oke, kita sambut dulu Kenapa? Kingnya ini. Coba King Muslim apa Kristen King? King kalau nggak dibawa dulu King. Halo. Liga, Silakan. agama apa King? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan sebelum kita isi yang lain? Ada yang mau dibahas lagi nih, satu lagi nih. Untuk Banyuma. Silakan bro. Ya oke. No, pre-memory dulu ya, pre-memory dulu udah. Silakan dibawa dulu. Banyuma ini ada satu nih. Bahwa Iya Bang Andi. sering memang ada yang pro, ada yang kontra mengenai diskusi lintas agama ini gitu. Ngapain sih didiskusi? Agama kita masing-masing kan gitu. Ini pendapat Muslim juga. Ada pendapat Kristen juga. Ada nggak sih nilai dakwanya itu diskusi lintas agama? Ini mereka harus diedukasi bahwa diskusi lintas agama itu bukan mencari kalau menang ya Banyuma, tapi edukasi. Apa betul seperti itu? Silakan. Iya. Jadi ada perintah di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila. Kan jelas itu. Serulah kepada manusia, serulah kemudian manusia ini kepada Tuhanmu dengan cara yang baik.
Kan ada perintahnya tuh. Jadi kita disuruh kemudian untuk menyampaikan. Belum lagi ketika Al-Quran mengatakan, kul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini kalau di masjid mau dibacakan ini, siapa yang di masjid itu dipanggil orang-orang kafir? Yang duduk Bang Handi, Akhi Sugi, Peta Lempu, Asidi, Bunda Rahma, Tedore, terus kemudian Uhti, siapa namanya ini? Uti siapa namanya? Hesti. Dan Hesti, Hasto. Hesti. Ya. Hesti, Ade Hesti. Kita berenam ini di dalam masjid. Habis itu saya mengatakan, ya ayyuhal kafirun. Kepada kalian aku ya ayyuhal kafirun. Gak cocok, ini harus diserukan kepada orang-orang kafir. Bagaimana cara menyerukan? Jangan bertutur. Di sini tempatnya. Wahai saudara-saudara kafir, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Oleh karena itu tanggalkan kata Allah di dalam kitabmu. Jangan kau pakai, karena aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, karena kamu penyembah manusia, sedangkan Tuhanku adalah pencipta manusia. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Mulai dari kecilku aku diajarkan kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, orang tuaku pun semuanya diajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan tidak pernah diajarkan menyembah kepada anaknya manusia. Ini harus disampaikan kepada mereka. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak akan pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, sebab yang kamu sembah yang adalah manusia itu tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Paling jadi hantu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Karena itulah kemudian kembalikan istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam kitabku, dan ambillah istilah-istilah Yunani yang menjadi sumber kitabmu. Itu tujuannya diskusi ini. Itu tujuannya. Kenapa kemudian ada orang yang sulit membedakan antara agama Islam dan Kristen? Karena Tuhan di dalam Islam disebut Allah, dituliskan Allah. Di Kristen, Tuhan di sana disebut Allah. Dibacakan Allah, dituliskan Allah. Sama. Jadi orang yang tidak memahami pembatasan koridor ini bisa terjebak kepada pemurtadan. Untuk itulah dialog ini dibentuk. Untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Orang Islam, seburuk-buruknya orang Islam, mereka tidak akan mau menerjemahkan Al-Quran. Allah, Tuhan mereka ganti dengan sebutan Yahweh, mereka ganti dengan sebutan Theos, mereka ganti dengan sebutan Bapa, mereka ganti dengan sebutan Kucuk. Tidak akan mungkin. Mereka seminim-minim imannya, umat Islam tidak akan mau menerjemahkan kitab sucinya dengan menyebut nama Tuhannya non-muslim. Tidak mau. Tidak mau. Tapi mereka semakin hari semakin membawa-bawa nama Tuhannya umat Islam. Nah, inilah pentingnya berdialog, supaya mereka yang tidak memiliki akal yang sehat, mereka yang sakit pada akalnya itu bisa sembuh minimal. Minimal kita bisa mengajarkan kepada umat Islam yang awam bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang pernah diutus oleh pencipta langit dan bumi di atas muka bumi ini. Demikian. Oke. Bang, ini si mualaf saksi Kristus ini pasien abang yang kabur kemarin, Bang. Tadi dia naik itu natang-natang abang deh. Tidak apa-apa. Ya sudah kalau gitu. Sat. Minta air dulu. Air yang bermasaku.
Jadi itulah Thank you. pentingnya namanya diskusi. Itulah pentingnya adanya apologet Islam Indonesia. Jadi cara berdakwah itu tergantung orangnya, metode apa yang kita pakai. Ada ustadz kita, banyak ustadz kita khusus di lingkungan umat Islam. Itu bagus juga sebagai bahan untuk diskusi kita di sini. Tapi kalau khusus diskusi lintas agama, karena banyak juga umat Islam belum tahu apa sih kitab suci agama sebelah. Kenapa ada istilah-istilah Islam yang ada di sana? Bagaimana cara menyalurkannya? Alhamdulillah, dengan selama ini banyak yang tersadarkan. Contoh satu ya, Ibu Darni selama ini selalu mempergunakan kata Allah. Setelah saya tegur berkali-kali, dia berjanji akan tidak menyebut itu lagi. Karena dia udah tahu bahwa tidak ada kata itu di Bible mereka. Banyak teredukasi itu. Pendeta Yakub Sulistyo memberi ultimatum kepada semua Kristen yang sering diskusi. Apabila siapapun Kristen, pendeta kek, mau apa kek, diskusi dengan umat Islam dengan konsep ketuhanan, kalah ngotot memalukan. Kenapa? Berdasarkan terjemahan yang salah. Betul ya Bang Juma ya? Bener. Ya pasti kalah karena terjemahan yang salah yang dia pakai. Itu intinya. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa coba? Kenapa banyak istilah Islam di sana? Ya karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Supaya mereka mudah bertoleransi kebablasan. Ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Kita ada untuk melindungi saudara kita di sana. Itu maksudnya. Oke? Tamunya nggak ada lagi, kabur dia ya? Atau Udah gimana? kabur dia. Dia kemarin kabur, sekarang kabur lagi. Saya boleh Didekatkan lagi tambahkan kalau sedikit? masih ada di. Ya silakan. 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 Itu pertanyaannya Bang Handi tadi itu sangat-sangat menarik gitu. Apakah ada asas manfaatnya dengan adanya dialog-dialog lintas agama? Baik kepada kita orang muslim maupun kepada non-muslim. Saya tidak mewakili orang lain, tapi saya berbicara untuk diri saya sendiri. Asas manfaatnya buat saya ini sangat-sangat luar biasa. Karena itu mempertebal iman saya. Menambah keyakinan saya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Menambah keyakinan sekarang bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu bagi pribadi saya. Jadi saya selama namanya kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun ya saya ikut. Alhamdulillah. Saya dibukakan mata hati dan pikiran saya bahwa alangkah bodohnya saya ini mempunyai keyakinan, mempunyai agama yang benar, kok saya tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Tuhan, kemudian meninggalkan segalanya. Itu yang ada pada diri saya. Jadi itu manfaatnya. Bagus sekali pertanyaannya Bang Andi. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Kita sambit dulu. Kita sambut Pak Tony Haryanto. Pak Tony. Ketiduran kali. Atau nih, Pak Tony. Oke. oh, Alex katanya mau naik loh. Alex. Ya udah turunkin Pak Tony. Kita lihat teman-teman ya. Silakan naikkan host. Siapa? Yang Alex katanya mau naik. Kata Alex. Nggak ada permintaan, Al. Oh, nggak ada. Alek bedakan naik komal sama naik tower sama naik pohon. Kalau naik komal itu ada permintaan request dulu, kan naik pohon ya manjat aja udah. Kan gitu. Ada lagi yang mau dibahas ya? Silakan. Ada unek-unek selama ini gitu. Soalnya waktunya untuk berbagi nih. Jadi teman-teman yang belum sempat, siapa sih Banyuma ya lihat di YouTube Culuk Kifli M. Abbas.
mulai perjuangan dan doa dulu di zaman dulu ya, itu masih HP Android masih sangat terbatas. Kami di grup WA itu, kami berusaha mencari PN karena kalau yang ketikan itu sulit untuk dibawa ke YouTube. PN gitu, Banyumak pagi udah nongol. Ya, apa tujuannya apa? Dakwah begitu. Saya kenal Banyumak juga lewat itu. Siapa sih ini orang? Ada namanya Adik Rion, kok dibilangin binatang Banyumak. Banyumak kok diem banget gitu loh. Orang Bugis kok peloreng gitu ya. Ini nggak bisa berantem apa ini orang? Kan gitu. Saya yang emosi loh Banyumak, serius. Saya cari gitu loh. Dapat ketemu di grup WA. Oh ternyata ini loh metode dakwahnya. Harus sabar gitu. Gak perlu pakai fisik, tapi perang pemikiran. Berapa untuk Banyumak? Mantap. Oke, aku sapa dulu ya. Ya silakan. Rick, selamat malam. Ricky, selamat malam. Agama apa? Ricky. Kalau naik cuma diam-diam, mending di bawah. Ricky, selamat malam. Agama apa? Astagfirullahaladzim. Satu lagi saya laporkan ke Bang Juma hasil perjalanan tim API ke Jawa Timur. Salam pada mereka. Waktu itu saya lupa untuk video call waktu pengukuhan pengurus API Jawa Timur. Mereka ingin sekali video call tapi waktu itu saya lupa. Luar biasa. Gitu. Kedua, waktu kami ke Malang, salam dari Ustadz Wakid. Beliau sangat menunggu Banyumak datang ke Malang. Kemudian beliau ingin sekali menjamu masakan Arab katanya ke Banyumak. Kedua, habis itu pergilah kami ke rumah si Victory sang penghujat ini. Kemudian sebelum ke sana mampir rumah Pak RT. Ternyata Bang Juma, di sebelah rumahnya Pak RT, itu fansnya Bang Juma. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Beliau lah yang dia nggak tahu kalau penghujatnya ada tetanggaan. Baru tahu setelah kita beritahu ini loh namanya kiamat depan rumah Anda. Baru tahu. Masya Allah. Setelah tim datang. Masa iya sih? Iya Bang, itu Victory namanya. Ini loh fotonya. Nah, kita ke ibunya lah. Bu, bener nggak ini anak ibu? Bener. Bener nggak ini suaranya? Bener. Bener nggak KTP-nya? Bener. Baru percaya. Pak RT alhamdulillah sudah koordinasi juga dengan pesantren Al-Hikam dan beberapa tokoh masyarakat. Saya khawatir nanti kalau kemarahan masyarakat nggak bisa terbendung lagi karena ibunya sendiri sepertinya tidak bisa menghentikan penghujatan anaknya. Tapi teman-teman ya kita nggak boleh main hakim sendiri, tetap kita tempuh jalur hukum. Gitu. Jelas kita kawal kasus ini sampai tuntas. Itu intinya. Siapapun yang menghujat dia harus bertanggung jawab. Itu banyak salam dari mereka. Itu. Oke, thank you Bang Andi. Masya Allah, luar biasa. Salam balik kepada teman-teman yang ada di sana. Jadi tanggal 1 jadi ya? Iya. Iya. Tapi besok gimana? keputusannya Bang Andi. Oh besok ya. Tapi saya doain jadi. Supaya jadi apa? Pulang dari sana, mampir Jakarta, kita jalan-jalan lah ke markas Risuli Lubis, samping Istiqlal gitu. Iya. Sekaligus ketemu Deng Sawal di Istiqlal. Oh iya. Cocok. Oke. Disambut Kita dulu. apa dulu? Amri Lobby, selamat malam. Agama apa? Amri, dari tadi orang naik kagak mau bersuara. Kenapa sih? Mic-nya rusak. Amri. Amri Jack. Udah lah, selamat Sariawan. malam. Iya Bang. Bibir pecah-pecah, tapi 2 senti. Cari wawan. Jadi di kampung-kampung itu ya, kalau mendengarkan diskusi lintas agama, mereka itu nobar loh.
nonton bareng begitu dengan speaker aktif. Jadi sampai radio 100 meter tuh kayak dangdutan mendengarkan suara lantang Bang Juma. Siapa sih ini orang gitu loh. Ini saya bisa buktikan. Itu terjadi Bang Andi. Iya terjadi kan. Gitu. Di Nah mana ini itu, Bang Andi? di Jakarta. Saya Pak Desugi buktikan. Nginep di salah satu hotel lah. Pak Desugi, saya dengan ustadz yang lain. Ada yang kita mau beli. Pergilah kita ke warung. Jakarta Pusat. Daerah Cempaka Putih. Suprapto. Pas masuk di situ, baru 50 meter tuh, itu sudah terdengar suaranya Bang Juma disetel debat. Ya kami datanglah belanja, pura-pura, asik juga ya. Siapa itu Pak? Ini namanya Bang Juma ini, orang mana ini? Gitu loh. Pak Desugi langsung nggak bisa nahan. Mana Pak Desugi, suruh ngomong tuh. Tapi gak ada yang ini, Bang Sandi, gak ada yang minta foto sama Bang Andi sama Pak Desugi. Enggak. Gak ada. Wah, kurang terkenal. Orang lagi bahas Bang Zuma kok. Wah, kurang terkenal. Bang Juma yang terkenal. Cempaka Putih, iya benar. Tapi di daerah salah satu di sana ada juga yang enggak elit banget gitu ya. Wah, ada yang minta saya diturunin tuh di bawah. Kalau saya turun siapa ya? Siapa yang moderatorin ya? Pada diem dong. Gimana sih lo? Itu RT siapa sih RT 2 naik dong. Anda yang naik di sini coba. Saya nggak pernah ngomong, saya disuruh turun. Kenapa? Iya Bunda Rahma. Waduh. Balas ya anak-anak. Balas ya anak-anak. Ada cerita nih. Bunda Rahma ke pasar. Dia mau beli ikan. Langsung penjual ikan bilang, diam lu. Loh, ini penontonnya siapa kok? Penjual ikan juga bisa suruh diam Bunda Rahma. Orang lain mau nawari ikan ya Bunda ya? Disuruh diam. Makanya nih sekarang ini saya cuma bisa berfirman dalam hati ya teman-teman itu. Dalam hati. Sabar, Pak. Besok jam 9 ya. Apa itu Kanda? Ya, kapan kita berangkat kah? Kalau saya jadi hari Kamis, tapi kayaknya saya belum kasih final pusat. Oh gitu. Karena ada acara besar juga masalahnya tanggal 23. Assalamualaikum. Oh, di booking sama Adira ya, Dai. Oh, iya. Siap. Oke. Ya Bu Insan, apa yang mau disampaikan? Agama apa? Assalamualaikum, saya Muslim. 100% Muslim. Emang ada Muslim 50% Bu? Alhamdulillah 100% dari Bapak, cuman sedikit ilmu lah. Banyak mendengar di sini, untuk banyak belajar di sini juga. Alhamdulillah. Terima kasih telah memberi pelajaran online ya kan. Amin, Masya Allah. Gimana ya? Mau bilang ya, salam-salam buat Bang Zuma aja. Iya, terima kasih Bu. ya hostnya udah beri kami naik kesempatan mau sapa-sapa Bang Zuma. Iya Bu, sama-sama ya Bu ya. Sehat terus ya Bu. Iya, boleh Salam nanya? sama keluarga. Iya. Boleh nanya nggak? Boleh silakan. Gini sih, bukan saya, adik saya. Saya kan kebetulan tinggal sama adik saya ya. Saya kebetulan. Yang penting yang bertanya sudah punya istri Bu ya. Oh enggak. Mau punya istri juga Bang Juma bukan. Itu Bang Juma tuh bintang, nggak mungkin saya gapai juga. jadi tahu diri ya Bu ya. Iya, kita sadar diri. Iya, kita sadar diri. Cuman kalau Udah teratur Bu. Iya, cuman tapi kalau Allah Taala punya kuasa, kita nggak bisa bilang nggak mungkin.
Itu kayaknya kuping Bang Juma terbalik itu jadinya karena dibilang tadi bintang di Bang Jumanya. Bunda diam dulu, Bunda Rama diam dulu bentar. Silakan Pak Intan. Gini, saya kan kebetulan tinggal sama adik saya ya. Dan mengenai sifat mertuanya sama dia lah, kadang miris juga ya. Kadang aku sebagai orang ketiga ini rada dongkol juga kan. Kebetulan saya dari Medan ya, tahulah orang Medan ini rada-rada penyabar kan, Iya, rada-rada lemah lembut gitu. iya. Baiklah pokoknya. Ya, Pengasih dan penyayang. Iya, pengasih dan penyayang. Arah. Dipercepat Bu, masih ada satu bahasan nih. Iya. Terus gini, kan dia itu kan terlalu membanding-bandingkan. Yang nggak enaknya itu dia membandingkan menantu ini diceritakan sama adik saya. Jadi adik saya ini pulang-pulang nangis. Apakah gimana sih tanggapan yang baik bagi adik saya? Kadang di wirid tetangga juga ngomong, ih mertuamu parah ya, ngomong sampai ke wirid ngomongin kamu gitu. Apa gimana sih tanggapan kita sebagai menantu lah ibaratnya? Pertanyaannya Ibu, itu adanya Muslim atau Kristen? Sama Muslim. Oh. Mertua itu pun Muslim dan udah naik haji lagi ya. Mau umroh pula lah gitu. Iya. Gimana sih kami menanggapinya sebagai menantu gitu? Apakah diam aja? Apakah perlu disentil sedikit gitu? Mertua mau disentil, jangan. Jawabannya Bu ke pasar beli ikan, baru masak yang enak, makan bareng, udah itu aja. Udah sering kalau kayak gitu tuh sering kali lah. Udah jadi keset dia pun sering lah. Belikan iPhone 16 Bu. Oh udah nggak tahu main HP. Waduh. Oh wajar lah, orang nggak tahu main HP. Wajar lah kalau dia itu suka cemberut, merepet. Maklumi aja, rupa-rupanya main HP pun nggak tahu dia. Wajar loh Bu. Anda dia bisa main game, main apa tuh, nonton di HP, nggak mungkin lah bisa karaoke-karaokean di HP-nya, nggak mungkin lah dia pemarah. Maklumi aja lah kalau gitu. Iya. Atau kalau enggak kerja di kantornya Bang Juma, di situ membutuhkan ini karyawan yang suka antar SMS. Antar SMS saja kerja. Iya. Antar jemput SMS. Iya, nanti kirim CV lah. Iya. Udah itu aja sih. Makasih. Ya. Iya Bu ya. Sekali di upgrade Bu dompetnya. Halo. Iya mungkin karena itu juga sih. Memang Ini kayak caranya Mama deh, culat mah. Iya. Oke Bu, selesai ya. Kayaknya ada Oten tuh minta naik ya Bu ya. Iya. Kita nunggu Oten. Makasih ya. Iya. Ya. Jangan pernah punya niat ganti mertua ya Bu ya. Wah, lo Bang Juma lucu juga. Ini lo Bang Juma, ini satu nih, bener nih. Di sebelah itu, ini gara-gara Bang Juma, banyak orang mualaf. Ini fakta memang, baik online maupun offline. Sebelum saya lanjut pertanyaannya, udah berapa yang offline di Makassar Bang Juma? Udah banyak banget. Udah banyak, nggak terhitung ya? Iya. Baik. Nah, gara-gara begini, kalau ada yang memberikan senilai 100 miliar, tapi Bang Juma berhenti, hilang dari peredaran lintas agama ini, diterima atau tidak? Saya mau jadi apa? Setuju. Saya mau jadi apa? Jadi kan naik truk. Jadi pengusaha. Kita udah jadi pengusaha ini. Nah, ya. Jadi kenek belum? Jadi pimpinan. Kita udah jadi pimpinan. Apalagi? Mau ngapain lagi? Bang, Allah. Bang, jangan tinggalkan kami di sini, Bang. Ntar dulu, dengerin jawabannya bagus ini. Silakan Bang Juma. Enggak akan. Enggak perlu itu Bang Handi. Masa? Enggak perlu. Gurunda itu pembawa berkah kepada semua orang. Iya. Apa mula sih? Mulai sih. Maksudnya gitu loh. Bang Juma tetap di pekerjaannya. Yang penting berhentilah. Ini banyak mualaf loh karena Bang Juma. Ya dikasih lah dispensasi lah buat pensiun gitu. Coba nonton PT saya yang barusan tadi siang. Ada nggak ya nonton PT saya barusan? Ada. Yang orang tua itu. Mau dengar nggak? Ya coba. Iya itu.
Pusing kasihan. Pusing itu orang tua. Pusing gara-gara Bang Juma. Dengar ya. Coba yang lain diam. Jangan percaya. Manalah orang-orang yang percaya. Kau percaya kepadanya di rumah. Nyuruh kita pada bukan. Hebat dia hebat. Aduh. Dengaran nggak? Beneran Bang. Kenapa dia kesambet Bang? Nggak tahu. Aduh. Cuma. Jangan kita dengar. Dia jago debat. Aduh. Ini ibu. Parah. Stres berat ibu ini, kasihan. Itulah maksudnya pertanyaan saya tadi itu. Di luar sana banyak yang kepanasan gara-gara Bang Juma begitu. Itu maksudnya. Ustaz Sugi. Noise. Ish, aku lagi pacaran sama istriku, denger juga ternyata. Aduh. Mari kita putar. Zuma. Dia jago debat. Aduh. Zuma. Maksudnya apa, Bu? Nangis atau nyanyi sih? Allahu Akbar. Aku ada sedikit pertanyaan. Bang Handi kan nawarin Bang Handi kan nawarin 1M. Kan Bang Juma pernah ditawarin 2M ya kan Bang Juma? Pernah. 100M. Oh 100M. 2M. Maksudnya gini loh. Iya, maksudnya gini loh. Tunggu. Iya. Justru ada yang saya mau cerita ini. Iya. Sebenarnya peta lempu ini pun saya juga tadinya itu curiga. Sumpah. Maafkan aku. Aduh, ya Allah. Siapanya orang ini kan? Nelpon lagi bapak ini. Siapa orang ini? Mau kali ketemu, apa sih tujuannya orang ini? Jadi lama-lama dia cerita, saya dari ini, saya dari Bone, sekarang sudah ada di Cambas, sekarang di Mers. Ya Allah, apa nih? Nanti begitu dia jujur, kalau dia pasukan, baru saya, ya udahlah kalau begini betulan berarti baru saya temui beliau. Itu pun tidak kuajak ke rumah, jumpa di luar di Alfamart, itu pun dia yang traktir. Sampai sekarang ya? Maafkan aku abangku, Masya Allah, ternyata beliau ini orang sangat baik, luar biasa. Sama-sama banyak Pak. Sampai sekarang belum pernah ke rumah kan, Ahi? Belum. Saya curiga sama beliau waktu pertama kan. Aduh, misionaris lagi nih. Kalau yang kemarin aja ku tolak yang pahanya keras, apalagi yang ini gue bilang. Tapi begitu dia sebut merek, ya sudahlah, ini bahaya kalau tidak ditemui. Akhirnya saya datang. Siap dan perintah. Barulah kita jumpa waktu itu. Maaf ya, Kanda ya. Ya tapi kan pertemuan itu kan membawa berkah kan? Ya lucu pokoknya, lucu. Kalau saya sama Peta Lempu langsung percaya karena chemistry-nya satu kampung. Saya itu sama Bang Juma setelah pertemuan itu, kalau tidak salah, ya 2-3 bulan ya, langsung MMC terbentuk. Iya, kita dirikan MMCI, Masya Allah, luar biasa. Itu 2-3 bulan itu. Tapi ini loh ada ini nih yang paling penting nih. Almarhum orang tua kita. Iya. Pertama juga saya curiga gitu loh. Ternyata beliau memang menghabiskan hidupnya di Islam. Apapun itu yang Bang Juma minta. Iya. Demi untuk dakwah ya. Masya Allah itu. Almarhum. Itu berapa lama itu minta nomor HP ke saya itu? Enggak, aku kasih beliau itu. Masya Allah, orang baik. Ya. Bayangkan Pak, dia mau ketemu Bang Juma, dia sholat hajat dulu. Mudah-mudahan. Iya betul. Terima saya itu dong. Aduh.
Chatnya itu sampai dia meninggal dan dah hapus. Kata beliau, saya tidak akan hapus chat Bang Suma di HP ku, kata dia. Akan kusimpan untuk selamanya. Kenapa bisa, Bang? Satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang panggil saya Ustadz. Hanya kamu, kata dia. Allahu Akbar. Orang-orang selamat, Masya Allah, insya Allah. Tapi saya nggak bisa memenuhi permintaannya itu loh. Itu dia, Bang Andi. Saya sudah pulang ke Makassar. Apalagi kau ambil di Jakarta. Pulanglah kau di sini. Jadi perusahaan di sini banyak. Yang mana kau pegang? Iya. Siap Bang, siap. Itu kalau Ranggasela orang. Ranggasela. Ranggasela itu apa sih? Apa sih? Banyak Mauna. Oh. Tapi kan saya kan udah ketemu anaknya. Pengganti beliau. Oh iya. Baru saya tahu Ranggasela itu artinya itu. Oke, aku izin nyapa dulu ya. Kasanova, selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Kasanova. Ya. Iya. Pada Bang Andi, Bang Juma. Kasanova. Ih, kenapa sih dari pagi pada naik gak bersuara? Kasanova. Iya. Nah, agama apa? Alhamdulillah Muslim. Ya udahlah. Alhamdulillah. Bang Juma ada yang masih ngomong ya? Halo? Ini Masih Bang Jumanya ngomong. Aku Theodor tadi mau nyampein jadi lupa loh nanti. Ini loh banyak yang ingin tahu Bang Juma seperti apa sih dari ini banyak pertanyaan sering SMS ke saya, SMS lagi WA. Bang Juma sebenarnya ini pernah nyantri nggak sih? Terus waktu kecil di mana, sekolah di mana begitu kok Al-Quran bahasanya terus ngajinya gitu loh. Nah itu diterangin dulu Bang Juma. Apa pernah nyantri kok bisa lah seperti ini sekarang, belajar di mana gitu? Iya. Kalau itu manajernya yang jawab itu. Allahu Akbar. Banyak yang penasaran Bang Juma. Biar saya nggak jawab satu persatu loh pertanyaan itu. Silakan. Iya, saya memang pernah mondok. Saya mondok di Ponpes, Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Lawo. Berbanggalah anak-anak Ponpes Nurul Junaidiyah Lawo. Saya mondok di sana 6 tahun. Tapi tidak bukan kelompok orang-orang anak-anak santri yang tawadu. Saya preman di dalam, Bang Andi. Baru saya mau bilang. Saya preman di pondok pesantren karena pemilik pesantren itu adalah keluarga kita. Semua guru-guru di dalam itu keluarganya mama. Agak lain ini kayaknya. Mulai dari kepala pemilik yayasan, semua keluarga. Kepala sekolah sepupu sekali dengan mama Andi Barhaman, mantan kepala desa yang ada di tempat sekolah saya itu. Jadi semuanya keluarga yang jadi guru, BP-nya semuanya. Kayak mana mau jadi santri yang baik? Jadi, begitu selesai mondok 6 tahun hanya karena takut sama orang tua sampai ndak keluar ya. Cuman izin waktu itu ke orang tua ya, saya jangan dilarang keluar hari libur lah. Jadi kita sering keluar meninggalkan sekolah ke sekolah lain. Kalau Pak Kiai tidak ada di kampus, kita ada di sekolah lain. Ngapain? Berantem. Bandel juga ya ternyata ya. Oh, bandel saya. Oke. Kerjanya cuma berkelahi. Ini teman-teman saya yang dengar saya pasti tertawa. Woi, jujur kali nih orang, kata dia pasti. Allahu Akbar. Begitu selesai mondok, masuk kemudian di meja kuliah, ambil jurusan pendidikan, di situ baru nyesal. Ya Allah, ya Rabb. Pernah sekali waktu daftar untuk ke Mesir, tapi jatuh di dalam bahasa, gak bisa.
Saya bilang, inilah saya nyesal. Rupa-rupanya ya akibat karena banyak membuang waktu masih SMP SMA inilah yang menyebabkan penyesalan itu muncul. Tapi saya masuk kuliah di UIN waktu itu saya tanpa tes, alhamdulillah tanpa tes di sana. Adalah kelebihan sedikit ya, sampai saya masuk di sana ambil kemarin itu perbandingan mazhab dan saya tidak tes. Begitu lihat nilai, mungkin karena dari pondok jadi tidak dites, bukan karena pintar. Seperti itu teman-teman. Sampai situ aja. Apa saya alumni alumni AHI ini. Saya alumni pesantren Nurul Junaidiyah. Yang mana? Ini nih ayam potong. Ya, serius itu? Nah, nggak tahu saya. Itu Gurunda pesantren sekarang pasti ada itu ya? Ada dong. Pesantrennya semakin bagus, semakin jaya lah. Hei, serius ini ayam potong dari Lawo juga rupanya? Dari Makassar, Bang. Ada nggak? Ada yang kurang itu yang dijelaskan oleh Tapi Bang Juma, premannya aja jadi begini ya, hebatnya gimana kawan dia, Bang. Teman-teman saya seangkatan saya yang sama-sama sekamar di asrama putra itu hebat-hebat semua, masya Allah. Ada yang menjadi kepala KUA saat ini, pokoknya hebat-hebat lah. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ada yang Tapi potong nggak bisa. juga mintanya enggak, Bunda Esti? Tapi nggak bisa Nggak ada. ngebayangin ya, kalau Banyuma waktu itu lolos ke Mesir, dia nggak pulang lagi, di sana menjadi raja Mesir. Diraja minyak. Allahu Akbar, masya Allah. Jadi tempat saya itu di Desa Lawo, Kabupaten Burau, di Luwu sana, di daerah Palopo sana. Saya besar di sana 6 tahun. Saat saya tamat SD dari Makassar, diungsikan jauh dari kota untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran. 6 tahun saya bersama teman-teman saya di pondok angkatan 98. Saya selesai dari pesantren itu 98. Teman-teman saya alhamdulillah mereka sudah pada hebat-hebat semua. Kalau ditakar dari pencapaian, ya saya jauh dari mereka. Teman-teman saya hebat, saudara-saudara saya hebat. Masya Allah. Guru-guru Masya saya juga Allah. hebat. Kedua nih Banyuma, pertanyaan. Apa motivasinya dan sejak kapan mulai tampil diskusi lintas agama? Itu mau mulai dari mana? Sengaja atau karena kebetulan atau ada yang komporin kita Banyuma? Jadi 98 itu kisru yang terjadi di Ambon, Poso, kemudian merembet sampai ke Luwu. Nah kita ini di kompleks tempat tinggal, kita ada bikin sebuah organisasi, kemudian kita bikin organisasi pemuda, kebetulan saya pengurus waktu itu. Di situ pengurusnya ada dari beberapa penganut agama, di antaranya Kristen. Jadi kita berbicara mengenai kejadian-kejadian inilah yang kita cerita, termasuk yang di Dandang yang terjadi di Luwu, Palopo sana. Mereka memberikan pada saat kita berdiskusi tentang agama itu, mereka memberikan narasi-narasi yang sifatnya memojokkan Islam. Dari situlah awalnya kemudian saya tertarik untuk belajar apa sih sebenarnya agama ini. Agama maksudnya agama mereka ini kan. Saya belajar, muncullah yang kemudian awalnya itu masih ada kaktus ya. Muncul kemudian muncul kemudian Facebook dan seterusnya, beralih ke WA dan seterusnya. Kayak gitu-gitulah Bang Handi. Kaktus. Iya, kaktus, betul. Seperti itu. Jadi waktu itu baru masuk ke media sosial Facebook, baru baru ke sini ya. Ke WA dulu. Oh WA dulu. Yang komporin Pak Desuki bukan? Oh beliau. Ini kompornya nih. Beliau. Dipanggil Ustadz. Betul Bang Juma, mau nanya dong. Terus kenapa maskeran Bang Juma? Gimana?
Kenapa Bang Juma kalau diskusi pakai masker? Nggak usah Kenapa dijawab, nggak buka masker? nggak usah dijawab. Ih, penasaran atuh. Iya, Nggak usah. enggak apa-apa Bang Hadi. Yang pertama, saya orangnya tuh ndak mau dikenal. Itu dulu. Saya tidak mau dikenal. Maksud saya gini. Saya tidak ingin terkenal, itu aja. Sesimpel itu, Bang. Iya, itu aja sih. Nggak mau terkenal. Bahkan Tapi pada akhirnya terkenal kan Bang? yang kenal aja. Saya punya Kenal tapi nggak tahu wajahnya. keluarga besar saya itu paling baru 5% lah yang tahu kalau saya apologet. Selain itu nggak ada yang tahu. Gini loh ya, bayangkan kalau Bang Juma open camp, terus nggak pakai masker, keluar dari rumah itu, niatnya mau kerja, tertahan di jalan, minta foto lah, mau ditraktir makan lah, mau dibawa ke sini lah, gimana coba? Ya itu juga betul. Tapi yang sebenarnya yang membuat saya pertama kali kemudian itu menggunakan masker itu adalah karena saya berpikir orang di kantor itu masih ada staf kita yang beda keyakinan. Saya tidak ingin menyakiti hati mereka dalam arti kata bahwasanya kalau suatu hari saudara-saudara tahu bahwa saya adalah bagian daripada debat lintas agama, minimal tujuan saya itu adalah bukan untuk menghina, merendahkan, tapi memberikan edukasi. Sekarang tugas Anda lah yang kemudian memilih itu. Apakah yang saya sampaikan itu salah atau tidak? Adalah tidak menarik ketika saya berdiskusi seperti ini, open cam, buka kamera, sementara besok saya jumpa makan bersama, duduk bersama lagi dengan mereka. Jadi mereka tahu ataupun tidak tahu, saya datang dengan enjoy. Selamat pagi teman-teman semua, salaman, pelukan dan seterusnya. Paling tidak, ya saya menjaga etos kerja mereka bahwasanya memberikan pesan kepada mereka bahwasanya Bang Suma ini tampil sebagai apologet, tidak ada tujuan untuk menyakiti kita, tetapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang menurut beliau benar. Seperti itu. Mantap. Ya kalau Beliau ini Black Panther ya, Gurunda ya. Blackstone. Ada yang tanya kenapa tangannya kapalan. bukan Tangannya ketua, kapalan. bukan. Dulu pernah dikasih kepercayaan memimpin latihan khusus di Lantamal Angkatan Laut beberapa tahun kemudian, beberapa tahun. Lalu setelah saya ada kegiatan di luar, saya minta kepada Dewan Guru untuk memberikan tanggung jawab sebagai ketua LATS itu kepada anak binaan saya sendiri, dan alhasil alhamdulillah yang menjadi ketua latihan khusus untuk perguruan saya itu adalah anak didikan saya dari nol. Beliau sebagai pemimpin LATS sampai hari ini, dan itu udah berapa tahun? Dan 5 tahun. Alhamdulillah. Dan Anda tahu nggak, tol reformasi yang ada di Makassar itu ada rawa-rawa di situ. Disitulah tempat Bang Juma sering nginap di situ, rawa-rawa itu. Benar nggak Bang Juma? Iya Bang Andi. Kalau Ambon Jeta juga, saya pernah sekali doang di situ. Jujur jalan aja, itu. Iya, di rawa-rawa itu kita direndam. jujur aja itu Gurunda ini banyak yang kenal itu setelah kenal dengan Petelempu. Iya, Masya Allah. Iya. Karena Iya, benar. saya yang promosikan kemana-mana. Bang Iya, Juma, alhamdulillah. Bang Juma mau nanya tentang ini tuh, tentang metode diskusi ya kita secara online di online ini. Jadi sepribadi Theodor sering mendapat tanggapan baik negatif atau positif ya. Ini justru dari teman-teman kita sendiri begitu. Nah mungkin Bang Juma bisa memberikan tambahan tanggapan. Gimana deh? Gimana? Tentang metode diskusi kita gitu ya. Penyampaian metode diskusi begitu kan di ranah online ini. Nah mungkin nanti Bang Zuma bisa memberi tanggapan begitu. Nah terkadang Theodor ketika ataupun teman-teman yang lain diskusi gitu ya,
diskusi dengan di lintas agama ini tidak kurang kita sering mendapatkan penilaian negatif ataupun positif begitu ya. Di mana teman-teman kita ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus seperti ini, harus seperti Bang Zuma, harus seperti ini. Nah, Theodor berpikir begini ya teman-teman ya. Kita semua para apologet ini membawakan polanya masing-masing dalam diskusi. Satu hal yang perlu ditanamkan situ itu adalah sebagai kita untuk saling melengkapi. Jadi kita membawa ilmu dan teknik dalam metode diskusi itu dengan tujuan doubling, dengan tujuan untuk melengkapi satu sama lain ilmu-ilmu para apologet begitu. Jadi kita tidak mungkin harus misal mengikuti si A, si B, si C, D dan selainnya karena yang kita hadapi ini pun berbeda-beda. Lawan diskusi kita berbeda-beda. Harus seperti apa kita menempatkannya kepada lawan diskusi ini begitu teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu semua, itu lingkaran tersebut, circle itu untuk hanya bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain teman-teman para apologet. Jadi ketika teman-teman memberikan penilaian negatif, harus seperti A, harus seperti apologet B, harus seperti apologet, kita tidak mungkin, tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin ada tanggapan mungkin dari Abang lagi. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang menguasai ilmu, tetapi tidak mampu kemudian menarasikan ilmu itu. Ada juga orang yang tidak memahami ilmu, tapi banyak cerita. Ada yang kayak begitu. Ada orang yang hobi berbicara. Hobi ngomong dia. Tapi tidak ada kemudian poin, tidak ada pesan yang disampaikan yang bisa menjadi sesuatu warna terhadap yang mendengarkan. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memiliki kedua-duanya. Nah, di dalam ilmu proses belajar mengajar, kalau dalam ilmu pendidikan itu ya, bagaimana kemudian kita mampu memberikan sebuah pesan kepada yang mendengarkan. Memang terkadang ada ilmu yang otodidak, hanya karena faktor sering mendengar. Justru orang yang belajar tentang retorika, belajar tentang dialektika dan seterusnya, itu justru biasa mereka kaku di dalam menyampaikan pesan. Tetapi kalau orang yang cenderung suka humor, itu lebih mudah kemudian menyampaikan ilustrasi yang ada di dalam kepala. Hanya saja ada satu yang pernah saya terima sanjungan dari orang tua saya, ibu saya. Apa dia bilang gini sama saya waktu itu? Anak saya ini kelebihannya hanya satu, kata beliau. Apa itu? Ketika pulpen sudah ada di jarinya dan kertas sudah ada di tangannya, maka dia akan menulis sebuah cerita mulai dari kata pertama sampai kata terakhir di dalam satu halaman itu tidak akan ada coretan. Dan itu memang betul. Saya juga sadar ketika guru saya mengatakan tuliskan kata ini, 3 kata Anda rangkai menjadi sebuah paragraf, menjadi kalimat, menjadi cerita. Saya alhamdulillah itu tidak akan ada coretan, tidak akan menggunakan penghapus. Sedangkan teman saya di samping baru menulis 3 kata hapus lagi, baru 5 kata hapus lagi. Ternyata ilmu yang kayak gitu itu otodidak. Jadi tidak bisa kita meniru ke orang. Itu adalah kemampuan berpikir cepat dan berpikir besar. Jadi orang baru mau berpikir, kita sudah memikirkan 2-3 langkah. Nah, inilah yang disebut berpikir besar. Tapi itu tidak bisa kemudian ditiru kepada orang lain. Karena itu mungkin karena faktor bawaan atau daya serap atau daya tangkap yang sudah terbiasa. Karena saya, mungkin teman-teman pondok saya dengarkan ini ya. Saya itu dalam metode belajar dari sejak dulu, saya lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi kalau misalnya kita mau ujian, teman saya kuajak ke kamar, suruh membaca, saya yang di sampingnya tidur. Besok ketika naik ujian nilainya, ya alhamdulillah dia yang membaca, saya mendengarkan, saya lebih bagus nilainya daripada mereka.
Jadi ada juga orang yang cenderung membaca tidak bisa mendengar. Kalau saya lebih peka kuping saya daripada mata saya. Jadi masing-masing orang memiliki cara. Betul yang dikatakan oleh saudara kita bahwa kita tidak bisa kemudian menyamakan satu sama lain, terkecuali yang kita bisa adalah saling mengisi kekurangan, saling kemudian mengasah apa yang kita miliki. Seperti itu. Begitu teman-teman. Mungkin ada tamu kita boleh di... Oke, saya sapa dulu. Izinnya Pak. Bro. Selamat malam, agama apa? Bro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agama Islam ya. Agama Islam. Yaudah, apa yang mau disampaikan, Bang? Siap, Bang Zuma. Terima kasih atas semenjak saya mengikuti Bang Zuma, saya akhirnya tertarik untuk mempelajari ilmu kristologi. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal saya ketika Bang Zuma berdebat dengan Pendeta Budi Asali tentang penyalipan. Adakah dalil di dalam Al-Quran maupun Bible yang menunjukkan indikasi di momen apa si pengkhianat ini diganti rupanya oleh Nabi Isa? Dan kemudian apakah si pengkhianat ini mengetahui bahwa dirinya itu telah dirubah wajahnya oleh Nabi Isa? Begitu, Bang Zuma. Izin, Bang. Iya, kalau kita berasaskan Al-Quranul Karim, itu tidak dijelaskan kemudian. Allah hanya menyatakan bahwa orang-orang ini sampai kepada kondisi mereka itu mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin. Artinya, biasanya kan ada orang yakin tuh. Ada melakukan sesuatu, orang itu yakin. Ini mereka melakukan tapi tidak yakin. Artinya, pada saat kapan itu? Pada saat mereka melakukan pembunuhan. Pada saat itulah mereka tidak yakin dengan itu. Karena tidak ada cerita di dalam Al-Quran bahwa setelah kejadian Nabi Isa kemudian menampakkan diri. Itu nggak ada. Nggak ada. Al-Quran mengatakan wama kataluhu yakinan. Mereka tidak yakin kemudian. Artinya tidak ada proses belajar terhadap pelaku untuk mengetahui kembali ini benar Nabi Isa atau bukan Nabi Isa. Seketika kemudian mereka tidak yakin. Artinya pesan yang disampaikan kemudian oleh Allah kepada mereka yaitu tadi ketidakyakinan mereka ini. Tapi kalau dikatakan apakah ada gambaran indikasi bahwa yang mereka bunuh itu adalah selain daripada Nabi Isa, ya saya katakan iya. Karena Allah mengatakan wama kataluhu yaqinan, mereka tidak yakin. Berarti indikasi bahwa itu bukan Nabi Isa, pesannya udah sampai kepada mereka. Seperti itu, Bang. Oke, Bro. Baik, berarti izin Bang, berarti bisa saya simpulkan bahwa indikasi terkuat di Bible itu ketika ada seorang yang lari menggunakan kain lenan itu Bang ya. Itu indikasi terkuat sebelum penyalipan itu diganti, si pengkhianat ini diganti Bang ya. Benar sekali. Siap, alhamdulillah sudah terjawab Bang. Baik, terima kasih Bang Zuma. Oke, saudara. Saya izin turun. Siap, salam satu Tuhan. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa official selamat malam? Apa official selamat malam agama Pak? Islam, Mbak. Assalamualaikum. Siapa yang mau disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saja saya ingin menyampaikan. Pertama, saya dari API Jambi. Allahu Akbar. Sangat senang dengan adanya room ini dan Bang Zuma juga. Mudah-mudahan berkesempatan nanti silaturahim ke room kami di API Jambi. Karena Insyaallah, Bang. Di API Jambi insya Allah hampir setiap maghrib itu tadarusan. Mudah-mudahan Bang Zuma kapan bisa mampir lah. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saudara, semoga guru-guru sehat-sehat selalu. Amin. Yo, yang OT yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Typing di bawah agamanya ya. Yang typing di bawahnya yang minta permintaan ya. Typing di bawah agamanya Kristen ya. Kristen aja naik yang Kristen ya. Please. Satria, selamat malam, silakan. Bang Zuma, ini namanya si Satria dari tadi ngoceh di bawah. Nah, akhirnya dijambak, kemudian naik. Silakan Satria.
Silakan Bang